Halo semua, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 14 Mei tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Langsung yang kita lihat adalah tentang pilihan dari situasi sosial yang menurut saya juga sebenarnya kita punya hak untuk kapan kita jumping ke situasi sosial dan kapan untuk kita menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi sebenarnya tidak ada kewajiban di sini. Tidak ada kewajiban buat kita menyapa semua orang. Itu hak kita kalau kita lagi ingin retreat. Hak kita kalau lagi ingin fokus ke energi di dalam diri sendiri. Dan terutama ini karena memang periode untuk kita fokus ke diri sendiri. Ya, jadi kalau saya melihat gambar bulan di sini kayak saya merasa mulai dari hari Senin sampai hari Kamis kemarin bacaannya itu heavy banget, dan heavy-nya bukan tentang perasaan yang begitu sedih, tapi memang kita tengah digodok untuk mengambil keputusan. Dan kalau keputusan itu terkait kehidupan kita, maka memang lebih bijaksana kalau tidak terlalu membuka diri terhadap pengaruh dari banyak orang. Supaya apa? Supaya kita lebih tahu tentang apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Bahwasanya orang lain punya keinginan terhadap diri kita, it's fine, dan itu hak mereka untuk mengatakannya. Sama juga kalau kita ingin orang lain melakukan sesuatu yang dia lakukan untuk kita. Tapi kalau saya sendiri melihat berharap orang lain mengerjakan semua untuk kehidupan saya, I don't feel good about that gitu deh. Jadi saya pikir juga kalau kita mencerahkan semua energi kita, mengambilkan keputusan untuk diri kita hanya memikirkan orang lain, which is bukan orang yang utama. Jadi kalau beda kalau misalnya saya seorang ibu, yang saya pikirkan adalah kesejahteraan anak saya, dan itu usianya masih sangat muda, sehingga itu adalah hal yang terkait dengan diri saya. Beda kalau misalnya yang saya pikirkan tentang anak saya yang umurnya sebenarnya sudah waktunya dia belajar untuk mandiri juga. Jadi semua memang tergantung, tapi kayaknya ada confusion barangkali ya. Confusion karena kita seperti tidak bisa membedakan mana yang lebih penting daripada yang lain. Dan yang lebih penting itu apa sih? Kalau dalam perjalanan spiritualitas selalu kembali ke diri sendiri. Kalau pada satu saat kita memang tidak fokus ke diri sendiri, kita sedang berkelana tanda petik surfing ke dunia, itu juga nggak apa-apa. Nanti pada suatu saat kita akan kembali ke titik itu juga. Jadi kembali lagi, it's all about pilihan. Setiap orang punya pilihannya sendiri, dan itu adalah privilege-nya kita sebagai manusia untuk menentukan pilihan. Yang sedih itu kalau kita sendiri yang punya hak untuk mengambil pilihan, tapi kita menyerahkan pilihan itu kepada orang lain yang akhirnya kita tidak suka pada konsekuensinya, dan kita nyalahin orang, padahal kita sendiri yang memberikan power itu kepada orang lain untuk menentukan diri kita. Nah, jadi mungkin pelajarannya hanya itu aja. Nah, pada saat ini kembali lagi saya melihat ada kebutuhan untuk menarik diri dari lingkungan, ada kebutuhan untuk tidak membuat keputusan buru-buru juga ya. Diligence ini sedang bicara tentang fallow field ya, dimana kadang-kadang ladang itu dibiarkan tidak ditanami, dibiarkan idle ya. Ini ada tujuannya juga. Pertama adalah supaya tanah itu recover. Jadi setelah digunakan untuk tumbuh kembang dari satu tumbuhan, ada gizi yang terkandung di dalam tanah itu tersedot habis oleh tanaman tersebut, sehingga tanah itu butuh untuk dipupuki lagi atau dikembalikan, restore semua gizi yang ada di tanah. Kemudian yang kedua, kalau tidak ditanami apa-apa, maka memotong sirkulasinya dari pestnya. Pest itu hama, siklus pestnya.
Sehingga ini pada akhirnya nanti pada saat tertentu ladang ini akan menjadi lebih siap untuk ditanami sesuatu menjadi lebih subur dan lebih fokus, lebih targeted, lebih sesuai dengan sasaran kita. Jadi kayaknya memang di sini pilihannya adalah kita mengambil keputusan buru-buru dan mendengarkan banyak orang atau mendengarkan satu sumber informasi yang kita sendiri nggak yakin, atau kita lepas dulu. Nah, di sini selain kita membiarkan ladang itu recovery dulu, di sini juga ada bicara tentang healthcare change. Jadi ada kebiasaannya yang harus diputus, siklus kebiasaannya yang harus diubah. This card is loving sign for you to protect your health by acknowledging the changes in your body. Karena ada perubahan era, ada perubahan fisik kita, ada perubahan pengetahuan kita, intelektualitas kita, sehingga mungkin mundur beberapa saat itu it's okay. Ya, kalau kita lihat dari 5 kartu ini, progress not perfection. Memang belum sampai ke titik di mana semua itu optimal, tapi rasanya itu juga bukan berarti tidak dilakukan sesuatu, karena sebenarnya progres itu sedang berlangsung tapi tidak terlihat di mata kita. Kan kita inginnya segera mengambil keputusan, langsung kayaknya berproduksi lagi gitu. Ready to love again tuh kan maksudnya kan ya kalau dalam percintaan kembali bersama lagi, segera punya anak, membina keluarga, hidup dalam rumah tangga gitu ya. Maunya sih begitu, tapi kenyataannya enggak. Karena memang ada yang membuat kita kayaknya saya fokus ke diri sendiri dulu deh. Ada banyak hal yang bisa saya kembangkan kalau saya sedang tidak sibuk ngurusin orang lain. Ready to love again-nya itu barangkali untuk mulai bersibuk diri, entah mengurus orang lain ya dalam arti kata dengan pasangan atau apapun, atau untuk mulai kreasi baru, misalnya mulai dengan katakanlah saya senang membuat baju, saya mulai dengan produksi saya. Kayaknya memang masih ada yang menahan untuk tidak segera ya, karena kayaknya kita harus redirect apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Somehow itu belum muncul ya, jadi masih ada waktu di mana kita masih akan menemukan passion sama purpose-nya kita. Advice-nya adalah forgiveness heals, time to release repressed anger. Jadi kemarahan yang tadinya kita tahan itu harus dilepas, karena ini memblok kesehatan serta kebahagiaan kita ya. Kita sendiri sebenarnya belum fully recover. Kadang-kadang kita bingung kenapa sih kita disuruh healing terus gitu loh, apalagi gitu yang mau healing gitu. Rasanya kita udah kepengen melaju, tapi kalau universe belum memberikan pintunya terbuka tuh somehow pasti ada maksudnya, dimana mungkin kita complete healing kita itu bukan satu hal yang kita bisa pikirkan, kita bisa bayangkan, tetapi ya kita menjalani waktu aja sampai universe kasih tanda ini waktunya jalan. Dan sekarang kayak kembali ditarik lagi, belum dikasih jalan lagi. Dan kalau kita tidak kemerungsung ya istilahnya, barangkali kita bisa menikmati waktu ini, karena kalau kita yakin ini universe yang menyiapkan buat kita, we are safe gitu loh. Walaupun kita gimana bisa hidup kalau penghasilan segala macam kita pikirin, tapi kalau universe sudah mau mengatur kita begini, kita bisa apa? Kan intinya seperti itu. Jadi possible outcome-nya adalah spiritual or religious community, join with like-minded people for friendship and increase spiritual growth. Saya nggak tahu maksudnya ini apakah memang letter luck gitu ya, ketemu dengan orang-orang yang pembahasannya tingkat spiritual, atau mungkin ya ini saatnya belajar aja. Simply yang namanya kita nggak bisa kerja karena kita sedang ikut kursus atau kita sedang mengambil kuliah tertentu, kan itu juga spiritual ya, cuman beda bentuknya, tapi itu juga pengembangan spiritualitas kita. Ya kita ketemu sama orang-orang yang sedang mikirin pengembangan atau belajar tentang satu hal tertentu. Jadi kita memang belum bisa sibuk, katakanlah tadi belum bisa ngurus kita buka butik lagi misalnya, belum bisa karena kita lagi belajar. Dan memang setelah ini barangkali setelah
masa retreat, atau di sini mungkin buat beberapa orang belajar atau kursus tertentu, kita menemukan cara baru untuk redirect apa yang menjadi passion dan purpose kita. Jadi memang ini pilihan kita adalah kita sedang retreat. Bulan itu square dengan Neptunus. Iya, jadi kayaknya memang somehow kita confused dengan pilihan kita yang sifatnya tidak material. Sementara bulan baru saja ketemu dengan Merkurius, sehingga kita merasa perlu untuk menjelaskan why kita nggak ngambil putusan. Apa sih susahnya ngambil keputusan? Ya kalau nggak bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa ngambil keputusan, gitu aja. Kadang-kadang saya juga ingin memaksakan, ini kayak saya buang-buang waktu 3 jam nggak ngapa-ngapain, padahal 3 jam waktu yang saya sebenarnya sepertinya nggak ngapa-ngapain itu saya sedang mengumpulkan kembali semangat, antusiasme, atau ya api di dalam hidup saya itu adalah dengan tidak melakukan apa-apa. Sometimes we have to do that. Ya, jadi kalau di sini kita lihat Four of Cups ini kayak kita nggak nerima tawaran apa-apa, kita nggak mau ngapa-ngapain, kita belum tahu, belum bisa nunjuk apa yang kita inginkan, dan sepertinya memang orang-orang terdekat kita nggak bisa paham why gitu, kenapa kok mau ngambil keputusan gitu aja, iya tidak aja susah banget. Tapi memang rasanya hati belum bisa bergerak, mulut belum bisa secara tegas ngomong apa. Sarannya memang ya udah istirahat dulu, jangan dipaksain mau ngomong apa. Dari tadi memang informasinya ya gitu, nanti akan ada waktunya ketika kita akan bisa mulai lagi mengerjakan sesuatu, berpikir tentang sesuatu. Sekarang kayaknya rasanya kepalanya kosong, dan barangkali ini juga waktunya kita liburan ya. Jadi nggak usah lah kita merumitkan diri sendiri, jangan berpikir tentang pekerjaan dan kemudian bersama keluarga pada saat bersamaan, jadi membuat kita teralienasi ketika bersama keluarga. Toh kita juga nggak bisa kasih sumbangan apa-apa untuk pekerjaan kita sekarang, orang waktunya juga masih belum, waktunya kerja masih libur juga gitu, barangkali begitu. The voice of the goddess is the voice of your heart. It will never lead you astray. Ya, jadi kalau misalnya kita paksain, logikanya apa sih susahnya ngerjain ini, kan tinggal kita pakai logika kita ngerjain dan mulai ngerjain, tapi kok nggak bisa ya, kok rasanya nggak terpanggil somehow, ya sudah gitu ya. Jangan beat yourself up ya, artinya menyalahkan diri kemudian menyesali dan lain sebagainya. Barangkali ini memang waktunya untuk istirahat. Oke, Wenita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.